Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bu Nursan selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi klinis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Dewi Puspa bersama rekan saya Putri Wahyuni, Tiara Syahrani Hasibuan, Anissa Rizky Wanara Arita, Sazarina Amiza, dan Reza Harfah Zulfianko. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Testing dalam Psikologi Klinikal. Nah, sebelumnya, apa sih tes itu? Tes psikologi atau psikotes merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap individu sesuai dengan tujuan dari diberikannya alat tes tersebut. Tes psikologi pada dasarnya adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas sampel perilaku tersebut. Menurut Irfan tahun 2010, tes psikologi dapat bermanfaat untuk keperluan dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, dapat dimanfaatkan untuk seperti seleksi calon didik, penjurusan, atau pemilihan program studi. Kemudian perencanaan studi anak didik, program bimbingan karir dan penanganan kasus tertentu, bidang pekerjaan, industri dan organisasi, dapat bermanfaat untuk seleksi dan penempatan karyawan, entah sedang promosi, perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan bagi karyawan, dan lain-lain. Dalam bidang militer, dapat bermanfaat untuk seleksi penempatan anggota militer, entah promosi jabatan, dan perencanaan karir, penanganan kasus tertentu, dan pada bidang klinis bermanfaat untuk diagnosis, diagnosis treatment, deteksi perkembangan, dan penyembuhan. Nah, dikarenakan tes psikologis ini dalam merupakan suatu alat ukur, hal apa aja sih yang diukur dalam berbagai macam tes? Nah, tes psikologis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu, tes kognitif yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual seperti mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu tes non-kognitif yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang bukan kemampuan kognitif, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian dan atribusi efektif. Nah, tes-tesnya itu meliputi pertama ialah tes prestasi atau achievement yang merujuk pada hasil dari pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tes bakat atau attitude yang merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk mempelajari atau memperoleh suatu keterampilan tertentu. Dan yang terakhir yaitu tes intelijensi yang merujuk pada potensi umum yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan permasalahan, menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan, berpikir abstrak, dan memanfaatkan pengalaman. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi tes intelijensi. Fungsi tes intelijensi ialah mengukur perilaku seseorang melalui tingkat kecerdasan atau kemampuan kognitifnya. Fungsi lain dari tes intelijensi ini, yang pertama, mengukur perbedaan-perbedaan antara individu atau perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Yang kedua, salah satu masalah awal yang mendorong pertumbuhan tes-tes psikologi adalah identifikasi orang-orang yang terbelakangan mental. Yang ketiga, meramalkan. Hasil tes dapat menjadi prediksi atau prognosa tentang perilaku subjek di kemudian hari. Yang keempat, mendeskripsikan. Hasil tes dapat menjadi gambaran tentang aspek kepribadian subjek, terutama didukung oleh empati dan intuisi. Yang kelima, menemukan diri sendiri atau insting. Hasil tes dapat dikomunikasikan pada testi, sehingga testi dapat memahami dan mendapat kesadaran tentang perilakunya sehingga dapat menentukan sendiri sikap selanjutnya yang akan diambil.
Baiklah, selanjutnya tes kepribadian. Psikolog klinis menggunakan tes ini untuk menggambarkan dan memahami konsistensi dan ketidakkonsistenan pada orang-orang tertentu, dan juga bagaimana orang-orang pada umumnya cenderung menyerupai dan berbeda satu sama lain. Tes kepribadian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes objektif dan yang kedua tes inventory, di mana tes objektif menyajikan rangsangan yang relatif jelas dan spesifik. Beberapa tes objektif berfokus pada satu aspek kepribadian seperti kekhawatiran, ketergantungan, dan kekuatan ego. Sedangkan yang lain menyediakan ikhtisar komprehensif dari banyak dimensi kepribadian. Dan yang kedua yaitu tes inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil. Dengan kata lain, tes inventory ini adalah tes yang tertulis. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik-karakteristik kepribadian, minat atau interested, sikap atau attitude, dan nilai-nilai atau value. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Nah, tes ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin mengetahui minatnya itu di mana dan untuk menentukan motivasi dirinya. Namun, perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna, dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada status tes dalam psikologi. Status tes dalam psikologi yaitu sebagai alat ukur yang digunakan seorang psikolog dalam proses untuk menemukan diagnosis terhadap klien. Penggunaan tes psikologis dalam setting klinis didasarkan pada 3 model dalam kesehatan mental. 1. Model pengumpulan informasi. 2. Terapeutik model. 3. Melakukan diagnosis dan treatment. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Tes psikologi merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap individu sesuai dengan tujuan dari yang diberikan tes tersebut. Dari segi penggunaannya yang sangat bermacam-macam, tes tersebut bisa dibedakan ke dalam beberapa kategori, termasuk usia, bidang pekerjaan, bentuk bahan atau alat, dan jenis serta aspek yang hendak diukur. Tes psikologi memiliki banyak manfaat, khususnya dalam seleksi, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun militer. Status tes dalam psikologi yaitu sebagai alat ukur yang digunakan seorang psikolog dalam proses untuk menemukan diagnosis terhadap kliennya. Terima kasih, demikianlah presentasi kami. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan, kami mohon maaf, dan kami mohon maaf juga apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan dalam presentasi ini. Demikianlah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.